Hai teman-teman, kembali berjumpa lagi dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham BUMD, Badan Usaha Milik Daerah yang terbaik dan menarik untuk investasi. Dan kita nanti akan bahas saham-saham BUMD yang menurut Kanala bagus, plus juga strategi investasinya. Untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya, karena Kanala membuka program private mentoring investasi saham untuk investor. Bisa belajar langsung bersama founder Kanala ID. Mengapa kita koleksi saham BUMD? Jadi ini mungkin pertanyaan bagi sebagian investor. Jadi selain saham-saham BUMN di Bursa Efek Indonesia itu ada juga saham BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Beberapanya sudah cukup terkenal seperti misalkan Bank Jatim atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Nah, salah satu daya tarik dari saham BUMD ini menurut Kanala adalah adanya potensi dividen yang rutin. Kenapa? Karena saham BUMD itu biasanya dipegang oleh pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah, baik itu Pemprov atau Pemda ini, butuh setoran dividen. Jadi ketika kinerja perusahaan BUMD tersebut cukup bagus dan kondisi keuangannya sehat, kemungkinan besar mereka pasti akan membayarkan dividen. Jadi dari sisi dividen cenderung lebih pasti kalau kinerjanya bagus. Lantas apa aja saham BUMD-nya? Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada saham Bank Jawa Barat Banten dengan kode saham BJBR. Ini adalah salah satu bank pembangunan daerah yang ada di Indonesia dan mereka sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Saham BJBR ini, satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 146 ribuan, artinya cukup terjangkau sebenarnya untuk satu lotnya BJBR ya. Ini gambaran komposisi pemegang saham BJBR, kita bisa lihat bahwa mayoritas saham itu dimiliki oleh Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemda Kabupaten Bandung, dan juga pemerintah daerah lainnya. Jadi ini termasuk saham BUMD nih. Sebelumnya Kanala sudah pernah review BJBR di video yang tadi ya, linknya ada di deskripsi. Nah ini kalau kita lihat kinerja BJBR dalam beberapa tahun terakhir itu baik secara revenue ataupun net income masih terus mengalami kenaikan. Dan mereka punya net profit margin yang sebenarnya cukup lumayan karena bisa di atas 13% kalau kita lihat di sini ya. Nah secara total aset BJBR ini tuh masih terus bertumbuh juga, artinya dia sebagai bisnis bank dia masih terus bertumbuh. Terlihat bahwa di tahun buku 2020 nilai total asetnya bahkan mencapai lebih dari 140 triliun rupiah. Artinya terus bertumbuh dan ini menarik sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari EPS atau laba bersih per lembar saham, dari 2016 sampai 2020 itu juga masih terus naik. Artinya secara laba bersih dia konsisten naik terus, EPS-nya naik, sehingga bisa memberikan return yang menarik bagi investor ataupun para pemegang saham BJBR ini. Nah, ini potret EPS dalam beberapa tahun terakhir, dan kita lihat mereka juga punya payout ratio dividen yang cukup lumayan sebenarnya karena bisa di atas 50%. Di tahun buku 2020, mereka membagikan dividen per share itu mencapai Rp95, sekitar 95,74 ya. Dan ini histori dividennya, mereka selalu rutin bagi dividen bahkan sejak 10 tahun terakhir tanpa pernah berhenti untuk membagi dividen. Artinya ini sangat menarik untuk BJBR ini kalau menurut Kanala. Dan ini gambaran valuasinya ketika video ini dibuat, PBV-nya hanya 1,02 dan price earning ratio-nya sekitar 8,54. Cukup wajar sebenarnya untuk bank seperti BJBR ini. Dan kalau kita lihat secara rata-rata PE itu sebenarnya ketika video ini dibuat, harga saham BJBR itu di bawah PI rata-ratanya, artinya mungkin cukup undervalue ya. Yang kedua ada saham BJTM atau Bank Jatim, ini salah satu bank daerah juga, dan Bank Jatim ini sudah sering Kanala review di channel Kanala ID ini. Ini gambaran komposisi pemegang saham BJTM, mayoritas memang dipegang oleh Pemprov ataupun Pemda di Jawa Timur, dan beberapa video Kanala tentang BJTM bisa teman-teman saksikan, linknya ada di deskripsi semua ya. Nah ini kalau kita lihat dari income statement ataupun juga balance sheet-nya BJTM. Di RTI ini datanya masih belum terupdate ya, tapi di tahun buku 2020 itu net profit BJTM tuh masih terus meningkat dibandingkan tahun buku 2019. Secara total aset dia juga mencapai 83 triliunan rupiah. Jadi masih ada kenaikan dibandingkan tahun buku 2019. Ekuitasnya pun juga masih naik sehingga secara value perusahaan dia juga masih terus naik. Nah, beda laporan keuangan terbaru BJTM sudah pernah Kanala review di video yang ini, teman-teman bisa cek link videonya ada di deskripsi ya. Kalau kita perhatikan, earning per share untuk tahun buku 2020 itu kalau dilihat di laporan keuangannya mencapai Rp99. Jelas masih meningkat dibandingkan tahun buku 2019. Artinya secara laba bersih bertumbuh dan kemungkinan dividen yang dibayarkan oleh BJTM juga akan terus meningkat. Ini histori dividennya, teman-teman bisa cek. Dan saat video ini dibuat, valuasi price earning ratio BJTM itu sekitar 8 kalian. Artinya dia juga cukup wajar dan belum terlalu mahal kalau menurut Kanala ya. Jadi menarik sebenarnya untuk BJTM. Yang ketiga ada saham JRPT atau Jaya Real Property karena dia terafiliasi
dengan PT Pembangunan Jaya yang mana itu dimiliki juga oleh Pemprov DKI Jakarta, yang cukup menarik sebenarnya. Review tentang JRPT sudah pernah Kanala buat di video yang tadi ya, linknya ada di deskripsi. Nah, ini gambaran income statement dan juga balance sheet dari JRPT. Memang di 2020 net profitnya turun, tapi secara nilai ekuitas dia masih bisa mengalami kenaikan. Value perusahaan masih meningkat untuk JRPT. Dan tingkat utangnya pun sebenarnya cukup terjaga karena debt equity ratio-nya di bawah 1, dan itu satu hal yang menarik juga dari saham JRPT. Ini gambaran earning per share-nya dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan memang, tapi kinerjanya masih relatif baik dibandingkan emiten-emiten properti lainnya, dan mereka juga selalu rutin bagi dividen setiap tahun. Artinya ada dividen yang bisa kita harapkan dari saham JRPT ini. Buat yang suka koleksi dividen, mungkin saham properti yang ini sangat menarik karena bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, ini gambaran valuasinya. Ketika video ini dibuat, valuasi PBV-nya hanya 1,01. Jadi masih berada dalam nilai buku dari JRPT ini. Secara pricing ratio pun tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 8 kali, jadi itu bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Yang keempat ada saham Delta Jakarta. Ini adalah perusahaan yang memproduksi bir angker dan juga merek-merek bir lainnya. Nah, satu lot saham Delta ini bisa kita beli dengan harga sekitar 379.000 ketika video ini dibuat. 26,25% saham Delta itu dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan sebelumnya Kanala sudah pernah review saham ini di video ini, linknya ada di deskripsi ya. Ini gambaran dari merek-merek yang dimiliki oleh Delta Jakarta ini. Teman-teman mungkin sudah cukup familiar dengan mereknya, dan kalau kita lihat, mereka punya fundamental yang sebenarnya cukup bagus untuk Delta ini. Baik dari balance sheet ataupun dari income statement, kalau kita perhatikan itu sehat sebenarnya. Kenapa? Karena tingkat utangnya cukup kecil dan ekuitasnya juga masih menarik di sini. Plus mereka punya net profit margin yang tinggi. Jadi secara profitabilitas, Delta ini sebenarnya bisa dianggap sebagai tanda kutip mesin pencetak uang karena profit marginnya tinggi dan mereka konsisten untuk cetak profit setiap tahun. Memang 2020 kinerjanya turun, laba bersihnya juga anjlok. Nah, ini bisa teman-teman lihat di grafik profitabilitasnya, baik dari sisi gross margin, operating, ataupun net profit marginnya tergolong cukup tinggi sebenarnya. Walau memang di 2020 tuh anjlok ya karena pandemi. Ini gambaran earning per share-nya. Di tahun buku 2020 EPS-nya hanya 155, turun cukup dalam sebenarnya, tapi kalau kita lihat track record beberapa tahun sebelumnya, kalau kondisinya normal, EPS-nya bahkan bisa lebih tinggi lagi untuk Delta ini. Dan mereka juga punya payout ratio dividen yang tinggi sekali, sehingga ada dividen yang bisa diharapkan oleh seorang investor, dan mereka juga selalu rutin bagi dividen setiap tahun. Ini gambaran valuasinya ketika video ini dibuat, pricing ratio sekitar 24 kali, dan PBV-nya sekitar 2,99 kali. Tidak terlalu murah, tapi mengingat kualitas yang dimiliki oleh emiten ini, menurut Kanala ini cukup menarik sebenarnya untuk saham Delta ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat saham-saham consumer terbaik lain versi Kanala, bisa klik video tadi, linknya ada di deskripsi ya. Yang kelima ada saham PJAA, Pembangunan Jaya Ancol. Untuk yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya pasti sudah familiar sekali dengan Ancol. Ini perusahaan ini ada juga di Bursa Efek Indonesia, dan satu lot sahamnya bisa kita beli dengan harga sekitar Rp55.000. Dan ini cukup menarik sahamnya kalau buat Kanala ya. Nanti kita akan lihat seperti apa fundamentalnya. Ini termasuk salah satu BUMD yang sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Bahkan sampai 72% sahamnya. Artinya ini termasuk saham BUMD ya. Nah, ini gambaran income statement dan balance sheet dari Ancol. Kalau kita lihat, mereka selalu konsisten cetak profit. Tapi memang 2020 terjadi pandemi, akhirnya mereka mengalami kerugian yang cukup signifikan kalau kita lihat di laporan keuangan sampai periode September 2020. Dan tingkat utangnya pun juga meningkat nih di 2020 ya. Jadi, itu yang harus dicermati dari saham ini. Namun, nanti kita akan lihat seperti apa valuasi sahamnya. Kalau buat Kanala sih cukup menarik untuk dieksplor lebih detail. Ini gambaran rasio profitabilitas dari PJAA ini. Mereka biasanya selalu konsisten, tapi memang terjadi pandemi yang mengakibatkan profitnya anjlok, sehingga baik dari sisi gross margin, operating, ataupun net profit marginnya juga hancur kalau kita lihat di situ. Dan di tahun buku 2020 mereka kemungkinan besar akan mengalami kerugian. Tapi tahun-tahun sebelumnya mereka selalu konsisten cetak profit. Dan kalau dilihat sampai tahun buku 2018, itu mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun. Sehingga sebenarnya kalau kondisinya normal, ini bisa jadi peluang emas sebenarnya untuk saham PJAA ini. Dan ketika kita cek PBV-nya, ternyata hanya 0,47 saat video ini dibuat. Artinya saham ini tergolong sebagai undervalue karena PBV-nya di bawah 1, dan itu jauh sekali di bawah nilai bukunya. Artinya ada peluang nih di sini.
Kanala mau kasih info, untuk teman-teman yang mau belajar analisis fundamental saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Kita akan adakan webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor. Ini topik-topik yang akan dibahas, dan eventnya akan diadakan di 29 Mei 2021. Pendaftaran bisa klik Kanala ID atau link di deskripsi ya. Nah, itulah 5 list saham BUMD terbaik versi Kanala. Dari list tadi, kamu paling suka yang mana nih? Komen di bawah ya. Apakah kamu tertarik untuk koleksi sahamnya? Kalau Kanala sebenarnya cukup tertarik. Seperti misalkan kita sudah koleksi saham Bank Jatim atau BJTM. Di video-video ini, Kanala sudah review tentang portofolio Kanala yang berisi saham BJTM. Kemudian juga ada video analisis laporan keuangan terbaru BJTM dan berbagai review saham BJTM lainnya. Jadi teman-teman bisa cek video-video tersebut, dan perlu Kanala sampaikan, apa yang dibahas di video kali ini sifatnya masih secara umum. Jadi kalau misalkan investor tertarik untuk koleksi sahamnya, bisa langsung lakukan analisis fundamental secara menyeluruh dan detail. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan komen di bawah ya.